Para pecahan cahaya paling terang pada akhirnya menghabisi Absolute Being. Setelah memposisikan diri sebagai dewa, mereka kemudian menjadi rulers dan mulai menyerang para monark menggunakan alat yang mengandung energinya Absolute Being. Legia, sang raja raksasa sekaligus The Beginning Monarch, akhirnya tertangkap yang membuat peta kekuatan jadi tidak seimbang lagi. Ketika para monark mulai sadar akan situasi mereka, saat itulah Ashbourne memanfaatkan peluang tersebut untuk masuk ke circle mereka. Karena para monark sedang butuh kekuatan untuk menghadapi para rulers, mereka tidak punya pilihan lain selain menyambut kedatangannya. Sejak saat itulah Ashbourne mulai bertarung bersama dengan para monark yang lain menghadapi pasukan rulers, bukan sebagai pecahan cahaya paling terang ataupun sebagai malaikat, melainkan sebagai seorang shadow monarch. Semakin banyak pertempuran yang dia lalui, semakin besar juga pasukan bayangan yang berhasil Ashbourne kumpulkan. Namun pasukannya yang terus bertambah kuat hingga dianggap sama kuatnya dengan pasukan penghancurnya sang Raja Naga, membuat rulers maupun para monark yang lain mulai takut kepadanya. Itulah kenapa dua pasukan monark yang dipimpin oleh Fangs Monarch dan White Flames Monarch bekerja sama untuk menyergapnya. Pasukan Shadow Monarch pun nyaris punah. Kekuatan dahsyat yang didapatnya ternyata justru membawa pengkhianatan. Meski begitu, pada akhirnya Shadow Monarch tetap berhasil tampil sebagai pemenang. Lalu di saat Fangs Monarch lari kocar-kacir meninggalkan pasukannya, Raja Iblis Baran sang White Flames Monarch akhirnya mendapatkan ganjarannya. Setelah itu, melihat para rulers beserta pasukannya datang, Ashbourne langsung menyembunyikan White Flames Monarch di dalam jubah bayangnya. Siapa sangka para rulers itu tidak datang untuk menghabisi Ashbourne yang sudah melemah akibat pertempuran sebelumnya. Mereka justru datang untuk sungkem dan meminta maaf kepadanya karena menurut mereka tidak ada alasan bagi mereka untuk berperang melawan Ashbourne yang notabene pernah menjadi rekan mereka yang sama-sama lahir dari pecahan cahaya yang sama dan pernah sama-sama memimpin pasukan yang sama. Namun Ashbourne tidak serta-merta menerima permintaan maaf mereka karena faktanya merekalah yang sudah kong kali kong membunuh Absolute Being yang seharusnya mereka layani. Ashbourne yang keras kepala malah menantang para rulers untuk mengeksekusinya di tempat sehingga mereka bisa mengklaim kemenangan jika memang tujuan mereka adalah mengakhiri perang yang sudah berlarut-larut itu. Namun bukannya marah dan terprovokasi, para rulers beserta pasukannya justru tertunduk memberi hormat. Ashbourne mengaku itu adalah momen yang paling membuatnya bingung. Oleh karena tidak menemukan sebuah solusi, Ashbourne memutuskan untuk bersembunyi dulu guna menyusun rencana balas dendam. Dan karena White Flames Monarch sudah diamankan di balik jubah bayangnya, Ashbourne berencana menghabisi Fangs Monarch dan pasukannya begitu kekuatannya sudah pulih total. Saat Ashbourne masih dalam persembunyiannya itulah, pasukan para monark akhirnya berhasil dikalahkan oleh pasukan rulers.